lapangan, bahkan berbahaya bagi penonton itu sendiri sebenarnya. Ya. Juara BRI Liga 1 2024-2025, Persib Bandung gagal mempertahankan keunggulan 2 kali sehingga harus bermain imbang 2-2 melawan Persita Tangerang. Pada laga di Indomik Arena, Jumat 16 Mei 2025 sore waktu Indonesia Barat, Pangeran Biru unggul cepat melalui Girvade Kastadir saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Tuan rumah bisa menyamakan kedudukan lewat penalti Eber Beza pada menit ke-45. Sempat unggul hingga menjelang akhir babak kedua, kemenangan itu pun gagal dipertahankan setelah Laskar Cisadade mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2. Kebobolan gol cepat, Persita mencoba mencari gol penyama kedudukan. Tapi untungnya lini bertahan Persib yang kali ini dikomandoi Victor Igbonevo dan dijaga Teja Paku Alam di posisi penjaga gawang masih sulit ditembus Persita hingga menit ke-15. Persita terus menekan setelah kebobolan di awal pertandingan. Hingga menit ke-30 sudah ada 3 peluang berbahaya yang diciptakan, tapi semua percobaan itu masih menemui kebuntuan. Upaya Persita untuk mencari gol penyama kedudukan akhirnya datang pada menit ke-44. Muhammad Toha dilanggar Zanaldo di kotak penalti yang membuat wasit langsung menunjuk titik putih. Pelanggaran itu terasa janggal, pasalnya duel antara Zalnando dan Muhammad Toha terbilang 50-50. Tak ada kontak serius yang dilakukan Zalnando untuk melanggar pemain Persita, namun VAR tetap menganggap itu sebagai penalti. Ya, Persib Bandung sejatinya sudah terbiasa dengan keputusan aneh wasit ataupun VAR yang kerap merugikan mereka. Usai turun minum, Persib kembali mendapatkan gol cepat pada menit ke-47. Tyrone Del Pino menerima umpan dari Mark Klok dan berhasil menyeploskan bola untuk membawa Maung Bandung kembali unggul menjadi 2-1. Persib setelah itu mencoba untuk mengendalikan permainan, sedangkan Persita terus tampil menekan meskipun upaya yang dilakukan masih menemui kebutuhan hingga menit ke-60. Pertandingan menjadi memanas saat memasuki menit ke-80. Ini terjadi ketika flare dan petasan memenuhi Indomik Arena hingga membuat laga terpaksa dihentikan. Pertandingan lalu dilanjutkan pada menit ke-84. Setelah lama tak melihat flare berada di tribun, ini menjadi momen yang kurang baik, terutama untuk tim tuan rumah Persita. Seperti diketahui, flare sangat dilarang karena aturan dan regulasi Liga 1 dengan tegas melarang flare dibawa masuk ke dalam stadion. Dengan insiden flare ini, Persita sebagai tuan rumah bakal menerima sanksi berat dan denda dari Komdis PSSI. Ya, sanksi yang tidak bisa dielakkan lagi. Menit ke-85, Ryuji Utomo hampir saja menyamakan kedudukan. Untung sepakannya masih melambung di atas gawang dan Persib terhindar dari kebobolan. Dengan 13 menit waktu tambahan yang diberikan, Persita terus menekan untuk mencari gol penyama kedudukan. Gol yang dinantikan itu pun akhirnya tercipta pada menit ke-90+6 lewat tandukan Ryuji Utomo setelah memanfaatkan umpan Muhammad Toha. Akibat insiden ini, Persib juga terkena imbasnya. Fokus skuad Maung Bandung yang sudah terpecah karena adanya flare membuat lini pertahanan Maung Bandung menjadi rentan. Kemenangan Persib di depan mata pun sirna dan harus puas pulang ke Bandung dengan 1 pon. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus mengatakan bahwa pihaknya mempunyai rencana untuk menambah jumlah pemain asing di Liga 1 musim depan. Nantinya setiap klub boleh mempunyai maksimal 11 pemain asing. Dari 11 pemain asing itu, hanya 8 nama saja yang bisa bermain di dalam lapangan. Jumlah pemain asing di setiap klub meningkat dari Liga 1 musim ini. Saat ini, klub Liga 1 diperbolehkan mempunyai 8 pemain asing. Namun hanya 6 nama saja yang bisa bermain di pertandingan. Meski begitu, semuanya tergantung persetujuan oleh PSSI. Untuk musim depan, pemain asing yang boleh didaftarkan itu ada 11 nama dan hanya 8 pemain saja yang bermain di lapangan, kata Ferry Paulus kepada awak media. Lebih lanjut, Ferry Paulus mengatakan bahwa pada Liga 1-2 musim ke depan, setiap klub boleh memainkan 11 pemain asing. Proposal yang direncanakan PT LIB itu nantinya akan dilaporkan kepada PSSI. Banyaknya pemain asing di Liga 1 musim depan, kata Ferry Paulus, karena mengikuti kebijakan AFC. Perlu diketahui, AFC sudah membebaskan kepada semua klub untuk menggunakan sebanyak-banyaknya pemain asing. Nah, PT LIB mencoba membatasi ini dengan menambah menjadi 11 pemain asing untuk Liga 1 musim depan.
Kata Ferry Paulus menambahkan pemain asing untuk Liga 1 musim depan tergantung dari evaluasi saat ini. Ferry Paulus juga mengatakan banyaknya pemain asing di Liga 1 musim depan agar klub-klub Indonesia bisa bersaing di Asia. Ia ingin klub Indonesia bisa mencatatkan prestasi dan membuat peringkat kompetisi di tanah air meningkat. Kata Ferry Paulus, klub boleh mendatangkan pemain asing yang minimal bermain di kompetisi sepak bola kasta kedua di negaranya. Sementara itu, PSSI bekerja sama dengan PT Liga Indonesia Baru kembali menyelenggarakan pelatihan video asisten referee untuk wasit dan asisten wasit yang akan bertugas di Liga 2 musim 2025-2026. Pelatihan tahap ketiga ini berlangsung sejak 15 April hingga 18 Mei 2025 di Asiop Training Ground Sentul Bogor. Sebanyak 73 peserta mengikuti program pelatihan ini terdiri atas 37 wasit dan 36 asisten wasit. Selain itu, pelatihan juga mencakup pengembangan sumber daya manusia untuk posisi replay operator dan technical ground, yang merupakan bagian penting dalam operasional sistem VAR. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan kualitas kompetisi Liga 2, baik dari sisi teknis, pertandingan maupun pemanfaatan teknologi mutakhir, ujar Direktur Operasional LIB sekaligus VAR Project Leader Asep Saputra. Kami ingin memastikan VAR tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga bagian dari sistem pertandingan yang adil dan profesional. Pelatihan VAR ini dibagi dalam beberapa gelombang, masing-masing berlangsung selama 5 hari. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi simulasi insiden-insiden krusial, latihan dengan simulator VAR, serta uji coba pertandingan yang menerapkan teknologi VAR secara langsung. Seluruh peserta mendapatkan pembinaan langsung dari instruktur berpengalaman, termasuk Sukidin Saleh, instruktur wasit yang berasal dari FIFA. Tujuan kami adalah menjadikan Liga 2 sebagai kompetisi dengan standar tinggi. Dengan kehadiran VAR, keputusan wasit akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah langkah besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia, tambah Asep Saputra. Semoga ini menjadi kabar yang baik juga untuk Persib Bandung. Pasalnya, Persib kerap sekali dirugikan oleh keputusan-keputusan aneh dari pengadil lapangan. Entah sudah berapa banyak sampai malas untuk menghitungnya.